الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Kita bahas buku ini kurang lebih setengah jam. Di situ kita tutup karena sudah malam dan besok puasa. Kita belum sahur, kita belum tidur, mungkin ada yang sudah mulai. Dibuka halaman atau bab ketiga, negeri bebas korupsi. Kita bahas kitab ini sebetulnya tidak ingin memancing suasana perut dengan membahas khilafah. Kita lebih nikmat membahas buku ini yang juga nanti masuk ke sana, yaitu negeri bebas korupsi. Mungkin kita akan singgung macam-macam korupsi. Semua kita merindukan negeri yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran surat Saba ayat 15. Baldatun tayyibat. Berarti isinya tayyib itu segala kenikmatan melimpah, ketenangan merata, keamanan di mana-mana, dan keadilan dekat. Itu tayyib. Warabbul ghafur berarti negeri itu meletakkan atas dasar ketuhanan yang kokoh, ubudiyah yang kuat di atas Alkitab wa Sunnah. Gak mungkin Allah mengampuni orang yang maksiat, melanggar, atau melakukan berbagai macam tindakan-tindakan penyimpang. Tapi yang ada sekarang melihat komunikasi politik akan macam harmonika kehidupan akan mampet, transfer peradaban menjadi ruwet, dan interaksi sosial akan semakin rumit, serta integritas bangsa dilakukan karena tata negara, sistem pemerintahan, dan kebijakan politik tidak mengacu pada norma-norma universal yang tertuang dalam syariat Islam. yang bersih dari pencemaran riba,
arogansi pemikiran dan polusi hawa nafsu. Karena sekarang kalau kita lihat, menurut saya, kata saya, atau saya kira itu menghiasi warna pengarahan tata pemerintahan. Yang lebih rendah lagi, saya kira bersedia komunikasi politik dan sirkulasi kebijakan negara mengakses sistem dan etika politik Islam, seperti yang dikatakan oleh Imam Syafi'i, ma la siyasata illa ma wafaqa syar'a, tidak ada politik kecuali harus seirama dengan syariat. Seirama, karena memang politik itu ijtihad. Banyak yang tidak mansus, tidak ternas. Contoh cara memilih. Kalau Abu Bakar penunjukan, kalau Umar formatur, ya, ini cara. Tapi semua itu tidak keluar dari koridor batasan, makanya selaras dengan Alkitab wa Sunnah. Mendahulukan kepentingan umum dan keadilan sosial, maka akan terlahir negara yang kuat, kepemimpinan yang berwibawa, dan pemerintahan yang modern, sistem politik yang beradab, bukan biadab, dan aturan birokrasi yang bersih, serta masyarakat madani sehingga profil negara madani terbentuk sesuai dengan tadi amanah firman Allah, baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Ini ungkapan simpel tapi padat. Menurut versi Ratu Adil Jawa, Menteri Papua Sinawi, Tentrem Toto Raharjo. Jawa padan tadi. Masih kasih. Oleh karena itu, seluruh elemen masyarakat dituntut untuk memberikan peran positif dalam kancah kehidupan dan mengaplikasikan nilai-nilai agama pada ranah sosial, ekonomi, dan politik, sehingga kehidupan negeri menjadi makmur, damai, dan sejahtera. Kalau enggak, ya begini, ya blunder, ruwet. Jawabannya sebetulnya bukan manajemennya tidak kuat, bukan administrasinya tidak tertib, atau mereka yang mengelola itu bukan orang pintar. Masalahnya enggak, atau minimal lemah iman. Apalagi Allah telah menyiapkan bagi setiap kebutuhan hidup sarana untuk meraihnya, memberi jalan keluar setiap kesulitan dan kelemahan dengan solusi yang menuntaskan. Jadi enggak ada. Bahkan Allah katakan, ma farratna fil kitab min syai'. Saya tidak sedikit pun ada yang perlu dijelaskan dan dijelaskan di dalam kitab. Bahkan Tibyan dan Regulation menjelaskan segala sesuatu. Cuma umat Islam karena bodoh tidak mempelajari, atau mempelajari tidak mau mengaplikasikan, itu tidak ada faedah. Ya, kita sekarang melihat agama itu hanya dijadikan kendaraan. Agama jadi sasaran antara, tapi bukan untuk kebutuhan asasi dan kehidupan. Itu. Kalau butuh haji baru haji, butuh umroh baru umroh.
sehingga kadang-kadang nggak memperdulikan cara manasiknya yang benar, pakai ihram kembali. Karena yang penting target politik. Allah mengangkat sebagian hambanya menjadi seorang pemimpin untuk mengatur kemaslahatan umat yang telah mendapat legitimasi dari rakyat melalui majelis syuro, bukan suka rokok, tapi parlemen yang didasarkan atas Islam. Ini sudah mengarah kepada kepemimpinan. Adik sekalian, dari sini kita bisa simpulkan dan kita kaitkan dengan pernyataan Imam Ibnu Taimiyah di dalam kitab As-Siyasah Asy-Syar'iyyah. Kita tidak harus ngangkat pemimpin. Karena kita milih gak milih pasti ada pemimpin yang terpilih. Kalau kita tidak ikut memilih, akhirnya apa? Yang keluar bisa dukun atau dalam atau apa lagi? Pelawak, penari, itu. Maka kata beliau, hendaknya kita memilih aslahu ma ungkapan beliau, fal yakhtar al-muslimuna aslaha ma yakunul mujud. Hendaknya muslim memilih yang paling patut di antara yang ada, bukan paling baik, patut, aslah. Dengan asas majelis syuro, rakyat mempercayakan sekelompok orang seperti Umar sebagai wakil rakyat ketika itu mempercayakan ke 7 orang untuk memilih pemimpin. Sistem demokrasi, rakyat sudah pilih wakilnya, giliran sekarang angkat khalifah, milih lagi rakyat, capek. Habis uang, capek, ricuh, mendingan yang suruh siapa? Dewan Perwakilan Rakyat, karena dia sudah dipercaya oleh rakyat untuk menjadi wakilnya. Sudah, pilih Anda pemimpin untuk cocok dengan saya. Berarti ini pemilihannya dulu nggak beres. Gitu. Jadi bedanya demokrasi itu sebetulnya tipis dengan majelis syuro. Kalau demokrasi, norma agama apapun dan segala sesuatu apapun, mau syirik, mau kufur, mau iman, mau bid'ah, mau sunnah, mau halal, mau haram, punya potensi untuk diutak-atik, dimusyawarahkan, dirubah, ditetapkan. Kalau syirik perlu ditetapkan. Kalau kufur perlu diiyakan. Kalau haram perlu dilegitimasikan. Itu. Kalau syuro itu bermusyawarah di dalam hal-hal yang ijtihadiyah. Adapun mansus, segala sesuatu yang jelas nasnya sudah final, tidak boleh dimusyawarahkan. Itu bedanya syuro. Siapapun orangnya dan apapun statusnya tetap membutuhkan peran dan karya orang lain untuk melengkapi tugas hidup secara normal, pastilah. Oleh sebab itu, setiap hamba harus berupaya secara maksimal untuk menggapai hidup makmur, damai, sejahtera dan bahagia dengan kejujuran dan keadilan peradaban yang berlandaskan Al-Quran dan Sunnah sesuai pemahaman salaful ummah yang membawa rahmat bagi seluruh manusia. Imam As-Sudi menegaskan tentang makna ayat di atas, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayati dunya
aku telah bagi ma'isyah antar manusia ini masing-masing. Ada yang ahli dagang, ada yang pengusaha, ada yang petani, ada peternak, ada pegawai, ada karyawan. Semua masing-masing tidak bisa kita ingkari dan kita tidak bisa boleh ngiri. Ya. Kata beliau, umat manusia satu sama lain saling melengkapi karena sebagian manusia membutuhkan kepada yang lainnya. Karena watak dasar manusia adalah makhluk madani. Artinya mereka secara naluri makhluk sosial yang saling membutuhkan. Sementara setiap anggota masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup memerlukan stabilitas, keteraturan dan keadilan. Sedang stabilitas, keteraturan dan keadilan hanya bisa terwujud dengan kepemimpinan yang adil dan amanah. Dari sini kesimpulan mau nggak mau pasti harus ada pemimpin. Makanya dalam surat Al-Maidah, Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Terus setelah itu ati Allah wa ati Rasul. Maka kata Imam Ibnu Taimiyah, dua ayat ini satu untuk pemimpin, satu untuk rakyat. Pemimpin, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Tugas utama pemimpin menegakkan amanah dan keadilan. Amanah sebagai perangkat lunaknya, softwarenya, adil merupakan perangkat kerasnya, sehingga butuh hukum, butuh penjara, bahkan takzir, bahkan harus kadang kisos, kadang dibunuh. Nah rakyat sikapnya apa? Atiullah wa atiur Rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum, pasti ada perbedaan, perselisihan. Watak manusia, watak dasar manusia adalah selalu berbeda, berselisih, selagi warnanya berbeda, apalagi cara pandangnya warna berbeda. Satu warna aja 2, 3, 4 komentar, apalagi 2 warna 4 komentar masih 5 komentar, 7 komentar. Maka di sini fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul. Mungkin selesai. Cuman kadang farudduhu ila hawa nafsu, ila partai, ila macam-macam. Ada yang mengembalikan ke tradisinya, ke tokohnya, ke perasaannya, ke hawa nafsunya, bahkan kepada Taurat, Injil. Itu semuanya yang menyebabkan ketimpangan yang ada sekarang ini. Jadi yang susah siapa? Yang susah orang yang mau baik. Orang mau jelek senang, mau judi puas, mau selingkuh zina puas, mau korupsi juga puas, mau maling juga puas, mau merampok juga puas, mau tak sholat juga puas. Itu. Jadi gini loh Pak Kaidah. Tadi penjelasan tadi, manusia itu gak mungkin bisa memenuhi kebutuhannya sendiri. Antum hidup sendiri, minyak ada. Ya. Ibaratnya ini, baju bikin sendiri, mobil bikin sendiri, motor bikin sendiri, bumbu semuanya bikin sendiri. Mungkin antum bikin sendiri mobil, ya, nggak mungkin. Kalau ular masih bisa hidup sendiri, ini namanya manusia itu madani di bawah. Artinya di misalnya kita hidup itu saling membutuhkan. Ada yang bikin mobil, kita yang beli. Kita bikin baju, yang bikin mobil beli baju saja. Nah ini semua butuh apa? Keteraturan, ya, satu. Keteraturan, keadilan. Dan keteraturan dan keadilan dibutuhkan apa? Orang yang ordinir, orang yang mengendalikan, orang yang mengontrol, merawat, memimpin. Siapa? Pemimpin. Imam dalam bahasa umumnya, khalifah dalam bahasa istilah khususnya, atau apapun di dalam Islam, intinya mau imam, mau khalifah, mau amirul mukminin, tugasnya itu menjaga amanah dan adil. Amanah itu ada 2, amanah harta,
Amanah itu ada dua. Seorang pemimpin dituntut amanah di dalam kekuasaannya dan amanah di dalam menjaga harta negara. Makanya sampai Umar bin Khattab mengatakan kepada Abu Musa al-Asy'ari, wahai Abu Musa, jangan kamu angkat hakim kecuali dua. Satu, memiliki track record nama baik, nasab yang bagus, karena kalau mau melakukan kenistaan dia takut mencemarkan nama baik keluarga dan nasabnya. Yang kedua, kaya raya, karena dia tidak mudah untuk disuap dan melakukan korupsi di dalam hukum-hukum Allah. Ini syarat untuk jadi hakim, qadhi, dan pada umumnya pemimpin. Kalau pemimpin naik baja itu harus pada bahaya. Sebagai jantung apa nggak takut dekat? Ya, cuma punya baja, aduh, ngeri. Mendingan punya Alfa, punya helikopter, udah lengkap. Ya, butuh yang lainnya kecuali cara-cara normal. Nah, sekarang bagaimana meraih hidup makmur? Nah, ini. Hadirin sekalian, Allah siapkan tilka darul akhiratu naj'aluha lil ladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasadan wal 'aqibatu lil muttaqin. Ini rumah akhirat saya jadikan bagi orang yang tidak ingin uluwan, kesombongan, wala fasadan, kerusakan, wal 'aqibatu lil muttaqin. Pak, orang itu kadang-kadang ingin menonjol tapi gak ingin rusak. Ada yang ingin rusak tapi gak ingin menonjol. Ada yang ingin dua-duanya, ingin menonjol, ingin rusak. Ada yang tidak ingin dua-duanya, tidak ingin menonjol, tidak ingin merusak. Siapa? Al-Muttaqun. Makanya jadi pemimpin tawadhu, bukan sombong kayak Fir'aun, bukan rusak kayak Namrud. Sombong rusak kayak siapa? Kalau sombong kayak Fir'aun, kalau rusak kayak Namrud. Kalau sombong rusak kayak siapa? Masalahnya ya maksudnya seperti Bukhet Nasr dulu zaman sebelum Islam. Ya sekarang mungkin model-model bahasa Arab. Uluwan fasadan. Nah, akhirat itu nggak mungkin dihuni jannah bagi orang yang uluwan, sombong, fasad dan inginkan kerusakan. Makanya pemimpin itu tidak boleh sombong, tidak boleh melakukan kerusakan. Nah, untuk supaya beres kehidupan ini sehingga makmur, dibutuhkan satu, mematuhi ajaran agama. Pak, nggak usah jauh-jauh Islam. Mana ajaran agama yang menyuruh untuk korupsi? Gak ada. Maling gak ada. Perampok gak ada. Apalagi hidup Islam. Anehnya kita dagang sama kita kadang-kadang hasilnya sudah gak ada, gak melimpah namanya, kan saling gesek, saling gasak, saling menjatuhkan. Anehnya kadang-kadang adab etika itu ada pada non-muslim. Contoh orang China, kalau dia itu dagang seperti bangunan, itu ngumpulin teman-temannya 20, 30 sampai kadang 50 untuk beli apa? Besi ke pabrik. Karena dia kalau cuma beli sendiri paling banter 1 ton. Beda harganya kalau 50 ton, beda kalau 100 ton. Oh, kan? Dia beli barang, nanti baru setelah itu dikirim. Setia kawan, tanggap rasa, saling menjunjung. Itu kalau kita saling menjatuhkan, hasadnya kadang tinggi. Makanya Ja'far bin Abi Thalib ketika ditanya oleh Najasyi, siapa Nabi Muhammad dan apa dakwahnya? Wahai Tuan Raja, dahulu kami termasuk kaum jahiliyah, menyembah berhala, memakan bangkai, berbuat kekejian, memutuskan silaturahmi, mengganggu tetangga. Di antara kami pihak yang kuat memaksa yang lemah. Ini corak jahiliyah. Makanya kalau antum ingin mengetahui corak jahiliyah, zaman jahiliyah, yang namanya jahiliyah itu apa? Baca pernyataan Ja'far
ketika disampaikan kepada Najasyi. Dalam kondisi demikian, Allah mengutus kepada kami seorang utusan yang kami mengenal nasabnya, kejujurannya, amanahnya, kehormatannya. Ini syarat pemimpin semua yang diberikan oleh Ja'far. Pemimpin satu, nasab harus jelas, gak boleh. Makanya dari saya nabi-nabi itu selalu dipilih oleh Allah di antara mereka dari suku yang paling terhormat di antara yang ada. Gak boleh memilih orang yang gak jelas. Terus kemudian yang kedua, kejujurannya. Mana tadi? Ya. Jujur, syarat pemimpin. Amanah dan kehormatannya bagus. Lalu beliau mengajak kami agar mentauhidkan Allah. Nomor satu, menyembahnya, meninggalkan sesembahan kami, nenek moyang kami yang berupa bebatuan dan kebohongan, memerintahkan kejujuran dalam berbicara, menunaikan amanah, menyambung silaturahmi, berbuat baik kepada tetangga, melarang kami menodai kesucian, pembunuhan, kekejian, ucapan dusta, makan harta anak yatim, menuduh wanita yang menjaga kehormatan, memerintahkan kami untuk menyembah Allah saja, tidak menyekutukannya, menyuruh kami sholat, membayar zakat, berpuasa, sehingga kami membenarkannya, beriman kepadanya, mengikuti agamanya, menyembah Allah saja, tidak berbuat syirik, mengharamkan yang haram, menghalalkan yang halal. Ternyata kaum kami memusuhinya. Ini wajar. Makanya kalau antum membawa risalah Nabi benar nggak dimusuhi, itu mesti konsep. Nggak benar, benernya itu dimusuhi. Dilarang kajian, wajar. Ya, kalau disuruh kajian, jangan. Pak, silahkan pakai masjid, jangan. Kalau nggak masjid yang kecil-kecil, ya memang nganggur, nggak ada penghuninya, itu. Yang memang sumpah kayak masjid ini. Ya. Kedua pilih saya, supaya hidup makmur, pemimpin yang berwibawa. Pemimpin tidak mungkin berwibawa kecuali setelah mendapatkan legitimasi dari rakyat yang diberi mandat Majlis Syuro untuk mengemban amanah kekuasaan yang bertugas menegakkan aturan agama dan mengatur urusan dunia. Pemimpin yang berwibawa akan mampu mengekang gejolak hawa nafsu. Menahan orang-orang yang melakukan berbagai macam kemaksiatan. Sehingga dari saya, tugas utama pemimpin itu menjaga agama, mengatur kemaslahatan hidup. Sekarang ini cuma mengatur kemaslahatan hidup, agama dibiarkan masing-masing. Lihat aja. Antum lihat di dalam debat-debat kepemimpinan, di dalam wacana-wacana kepemimpinan, tak pernah membahas apalagi tauhid akidah, moral aja nggak ada sesuatu. Ada sesi khusus bahas akidah, repot. Gitu. Padahal itu inti. Perhatikan kemenangan demi kemenangan yang diukir para rasul, para nabi, dan kuatnya khilafah atau kekuasaan karena kuatnya akidah. Antum perhatikan Nabi Daud, Nabi Sulaiman, tolong kemudian Nabi Muhammad SAW. Dengan demikian, tidak mungkin tidak. Tugas utama pemimpin adalah hirasatul din wa siyasatid dunya. Sehingga Imam Al-Mawardi mengatakan di dalam Al-Ahkam Sultaniyah, al-khilafatu mawdu'atun li khilafati al-imamah, ya. Al-imamatu mawdu'atun li khilafati an-nubuwah fi khirasatid din wa siyasatil ummah. Kepemimpinan adalah diletakkan untuk mengganti kenabian, fungsi kenabian. Nabi fungsinya apa? Ya dunia, ya akhirat. Ya amar ma'ruf, ya nahi munkar. Ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Gak bisa dunia tok. Menjaga agama, mensiasati kehidupan masyarakat. Itu kita nggak bisa, nggak boleh nggak.
Politik itu artinya dalam bahasa Arab itu siasat. Contoh begini, kita di dalam mengelola masjid itu juga berpolitik. Contoh sekarang tempat ini sempit supaya muat jamaah banyak, bagaimana? Ya udah ditumpuk jamaahnya, umpamanya. Siasat, itu kan gitu. Ada yang gendong anaknya lagi taklim. Wah kayaknya ini nggak efektif. Caranya kayaknya sekarang yang ditumpuk ini aja, parkir motornya aja. Motor yang ditumpuk bukan manusianya, supaya agak luas. Siasat. Sekarang masjid ini supaya jalan bagaimana? Padahal anggaran sedikit, infaknya juga sedikit, jamaahnya pelit. Nah supaya jadi gimana? Disiasati. Itu namanya politik. Cuma kita selama ini sudah terobsesi politik negatif, politik demokrasi, yaitu politik nek wis ngumpul diitik-itik. Itu saling jegat, saling gasak, saling gesek, saling gosok, itu yang kita pahami. Sehingga partai politik itu bukan politik, dan partai Islam bukan politik Islam. Karena partai itu beda, politik itu beda. Kalau sekarang orientasinya adalah keuntungan, kekuasaan, kemanfaatan. Yang penting dapat tahta, harta, wanita, selesai. Itu sukses. Standar sukseskan politikus sekarang kalau sudah dapat kekuasaan, dapat harta, dapat wanita. Itu selesai dan sukses. Istri 4 itu sudah sampai kepada pucuk pimpinan, menteri sudah clear. Itu dikatakan inilah politikus yang sukses. Nggak bisa Pak. Ya. Selanjutnya hadirin sekalian, diperhatikan pemimpin yang berwibawa akan mampu mengekang gejolak hawa nafsu. Masya Allah, kuat, pintar, cerdas, berwibawa. Ayo saya judi, awas masuk penjara. Berhenti. Karena orang itu tidak cukup hanya dengan tausiah. Makanya tadi ada perangkat lunak, ada keras. Nggak bisa hanya dikatakan dilarang lewat ceramah, dilarang lewat tausiah, tapi sesekali harus dimasukkan penjara. Sesekali harus ada praktek nih orang yang meninggal dunia, orang yang orang yang sekarang ini membunuh orang, dibunuh. Lihat banyak orang, Masya Allah. Maka orang yang nggak sholat bisa dibunuh. Orang yang membayar zakat diperangi. Gak bisa. Dengan gerakan moral saja itu gak bisa. Kalau sudah ada pemimpin maksudnya. Membungkam suara sumbang dan pemikiran menyimpang, menghukum tangan-tangan jahil. Ya, yang Allah perangi. Yang sekarang ini melakukan disintegrasi, tangkap. Yang sekarang ini melakukan kerusuhan, ditangkap. Bahkan kalau bisa pelakunya dimasukkan haddul khirabah, perusakan secara umum. Itu dipenggal, pertama dipotong bersebelahan kakinya, kalau tangan kiri, kakinya kiri. Kemudian setelah itu dipancung, ditonton banyak orang. Haddul khirabah. Ini hadirin sekalian kepemimpinan. Sehingga kata sang penyair, al-mulku bid-dini yabqa wad-dinu bil-mulki yaqwa. Kekuasaan dengan agama akan bertahan dan agama dengan kekuasaan akan kuat. Betul Pak. Sekarang agama kalau tidak didukung kekuasaan, contohnya kita. Sekarang Masya Allah, ya, RT sudah dukung, apalagi presiden. Akhirnya Masya Allah ngaji mungsi, beda tempat. Ya, baru dilarang sama preman kelas ceger, kelas tambun aja berhenti. Coba kalau sekarang didukung kekuasaan seperti Saudi, subhanallah, ulamanya dilindungi, fatwa-fatwanya dikawal supaya dipakai oleh masyarakat. Ya, ceramahnya disebarluaskan ke seantero negara nasional, diberi kesempatan untuk ceramah di TV.
diberikan kesempatan untuk mengeluarkan fatwa di majelis-majelis umat. Ya. Sekali sekarang mengatakan keluar fatwa, siapa saja yang sekarang ini melakukan judi hendaknya ditangkap, dan ini siapa yang tidak sholat pada waktunya maka warung-warungnya disegel. Udah segel semua, sudah segel. 3 kali ketahuan ya sholat buka sudah segel langsung. Sekali peringatan, 2 kali peringatan, 3 segel. Wah, gitu. Kalau sekarang ya gerakan ya masing-masing SDM, selamatkan diri masing-masing. Ustadznya itu bikin orang aja begitu, bagus itu. Dan Ustadz masuk surga. Alhamdulillah Ustadz sudah masuk surga sekarang. Mati loh. Gitu. Yang ketiga, keadilan merata. Masya Allah. Ya ikhwan, kalau sekarang hidup memakmur, keadilan harus merata. Ya, jangan seperti ahlul kitab, umat sebelum kita. Kalau ada yang mencuri kuat dibiarkan, kalau yang mencuri lemah ditegakkan hak. Tidak. Wa in saraqa minhu ad-dha'if aqamu 'alaihi al-haq wa in saraqa minhu al-qawi tarakuhu. Jika yang lemah mencuri dipotong tangannya, jika yang sekarang kurang kuat mencuri dibiarkan, tidak ditegakkan. Nah ini kan bisa merata. Mau sekarang anaknya, hatta Rasulullah mengatakan wallahi law saraqa Fatimah la qata'tu yada, demi Allah sampai sumpah, seandainya Fatimah mencuri saya potong tangannya. Mana pemimpin yang berani seperti itu? Karena anaknya kena narkoba semua. Repot itu, anak saya mati kabeh nanti itu. Coba Umar bin Abdul Aziz ikhwan, subhanallah, saat didatangi oleh salah satu penasihat untuk menjadi wasilah, memintakan harta sebagian demi masa depan anak-anaknya yang kecil-kecil. Sampai ada kepikiran, karena memang fokus, karena memang betul-betul dia ingin mengabdi kepada Allah lewat mengelola negara dengan baik. Sampai menjelang dia naik khalifah, mengatakan kepada istrinya Fatimah, wahai Fatimah, kamu mau terus dengan saya, resikonya besar atau saya ceraikan? Kenapa? Mungkin sejak saya mangkat jadi khalifah nanti enggak sempat memberikan hak batin kamu berhubungan suami istri. Masya Allah. Apa katanya Fatimah? Betul, semenjak beliau menjadi khalifah tidak pernah saya temukan mandi junub. Kalau sekarang ya kesempatan Juanda dikasih KB gitu kan, gitu enggak kesempatan. Coba bayangkan ketika datang, wahai Amirul Mukminin, ini anak-anak kamu kecil-kecil, nanti setelah kamu meninggal mereka pegangan apa? Tolong kasihkan bagian dari harta negara yang halal, Baitul Mal. Siapapun yang membutuhkan, khalifah punya hak untuk memberikan, termasuk anak. Apa kata beliau? Anak, wahai fulan, anak saya itu tidak lepas antara salah satu di antara dua kok. Anak saya soleh atau jahat. Kalau soleh, Allah mengatakan, Allahu inna waliyallahu alladhi nazzala al-kitab wa yatawalla as-salihin. Sesungguhnya pelindungku adalah Allah yang menurunkan kitab. Dialah yang menjamin orang-orang soleh. Udah, nggak perlu saya kasih duit negara. Insya Allah dijamin Allah. Wa huwa alladhi yatawalla as-salihin. Kalau anak saya penjahat, jelek, ngapain ngasih duit negara untuk penjahat? Biar dia nyungsep. Beratnya gitu. Subhanallah. Ini sosok. Coba bayangkan hadirin sekalian, negara begitu luas dan besar, tanah tentram, zaman khalifah, tidak ada satu bid'ah pun muncul, mengingat betul. Seketika
Tidak ada ahli bid'ah yang ngomong langsung ditangkap, dibunuh, atau diberikan takzir, atau disuruh taubat. Zaman Umar bin Abdul Aziz, tadbirus sunnah, sunnah Rasulullah terawat dengan baik. Terpilah mana yang sahih, mana yang dhaif, bahkan mana yang maudhu', mana riwayat ahli sunnah, mana riwayat ahli bid'ah. Itu khalifah. Ya. Biar kok pemimpin hari zaman akhir itu, ya, nanti pemimpin dipegang orang hinaan di antara kalian, ilmu orang kerdil di antara kalian. Bahkan saya mendapatkan berita akurat, orang selevel pejabat tinggi sekali terkenal seantero Indonesia ketika kunjungan ke Ma'had Tahqiq Quran tamu. Berapa Quran? Yang ini berapa? 15. Yang ini 30. Kurang berapa juz lagi? Berapa juz? Udah 30. Kurang berapa? Ini temennya yang tanya, "Adek, sholat Jumat dari apa, Pak?" Nah ini adeknya ini gitu. So, begini pimpin kita, begini tuh makanya Pak. Semakin orang bodoh senang menggeluti kepemimpinan, menunjukkan amanah itu tersia-siakan. Demi Allah, kalau digunakan secara benar-benar, nggak ada yang sanggup jadi pemimpin, apalagi zaman sekarang. Makanya pernah ada seorang sarjana doktoral disertasi dipertahankan di negara kafir Amerika, di studi Islam, membuat satu judul dengan judul kepemimpinan Umar bin Khattab. Ditanya, seandainya Umar bin Khattab sekarang hidup, tolong jelaskan apa yang dia lakukan dengan Irak, Palestina, dan ketimpangan umat Islam. Masya Allah. Ini pertanyaan mendasar. Apa kata ini? Oleh tersebut, mahasiswa tersebut, iya, kalau yang dimaksudkan yang hidup adalah sistemnya Umar, maka harusnya begini dijelaskan semua. Tapi kalau yang dimaksudkan sosok pribadi Umar dihidupkan lagi, dia minta dimatikan lagi. Iya, kamar kasih. Nikmat, jadi gue kapan hidup lagi? Rawat orang begini. Makanya ketika terjadi gempa di Medina, kumpulin semua kaum muslimin. Demi Allah, kalau seandainya terjadi gempa sekali lagi, anak nggak mau tinggal sama kalian. Oh itu. Makanya ketika ada sekelompok orang yang datang kepada ahlu fitnah zaman Ali, ya, mencoba untuk melakukan berbagai macam aksi fitnah juga, apapun yang timbul juga fitnah. Nanya kepada Ali bin Abi Thalib, "Wahai Ali bin Abi Thalib, kenapa zaman kamu, pemerintahan kamu tidak sebaik pendahulu kamu Abu Bakar Umar?" Apa kata Ali bin Abi Thalib? "Kalau Abu Bakar Umar pemerintahan yang bagus karena rakyatnya saya. Sekarang pemerintahan saya bagaimana bisa bagus? Rakyat kayak teman-teman." Betul. Betul Pak. Kata Imam Ibnu Qayyim, pemimpin itu cerminan rakyat. Kalau rakyatnya preman, maling, dia koruptor, dia nggak sholat, bahkan Umar bin Khattab mengatakan standarisasi itu sholat. Siapa yang menyanyikan sholat dalam hal selain sholat lebih menyanyikan. Udah itu hancur. Yang muncul pemimpin yang nggak jauh-jauh itu tadi preman, penari jaipong, gitu. Yang muncul di senang-senang itu. Kalau seandainya yang dimaksudkan dihidupkan kembali sistemnya Umar, maka dunia akan damai. Seperti ini. Jelasin panjang lebar. Kalau yang dimaksudkan sosoknya Umar dihidupkan kembali, dia minta dimatikan lagi. Nah, hidup sama orang yang begini. Ya. Keadilan
I'dilu wa aqrabu littaqwa, dan adil itu sama Allah, sama makhluk, sama diri sendiri. Makanya zalim juga begitu. Zalim sama Allah dengan syirik, zalim sama sendiri, banyak dijelaskan kezaliman pribadi. Zalim sama orang lain. Adil juga begitu sama Allah dengan apa? Takwa dan tauhid. Adil sama diri sendiri, berikan hak sesuai dengan takarannya. Adil sama manusia, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, pergaulilah orang dengan pergaulan muamalah yang baik. Utang dibayar, jangan hilang, gitu kan. Terjaminnya keamanan, masya Allah. Aman itu modal utama kehidupan, kemakmuran. Sampai maling pun cari waktu aman, saking pentingnya keamanan. Ayo, antum orang yang mau nyolong sadar, waktu yang paling aman ngaji begini. Gitu. Nyolong, betul. Cari waktu yang aman. Subhanallah. Sampai orang selingkuh pun waktu cari aman. Loh, orang baik apa lagi? Sholat butuh suasana aman. Kita beribadah butuh suasana aman. Kita sekarang ini menjalankan kehidupan rumah tangga, suasana juga butuh aman. Masyarakat aman. Aman itu dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, walau makanya Pak, iman itu dari kalimat amanah, aman. Karena orang yang beriman itu rata-rata aman, khususnya bil-akhirah, aman dari siksa neraka. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau, kalau penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Dan bahkan kata Allah, Darallahu matalan qaryatan kanat aminatan mutmainnatan, masya Allah. Allah mengumpamakan sebuah negeri yang dulunya gemah limpah wajinawi tentrem tokoh rahajo. Antum lihat halaman 70 ayat. Alias aminatan mutmainnatan. Subhanallah, udah aman aja udah bagus, mutmainnah. Ya'ti rizquhu ragadan min kulli makan, rezekinya datang dari seluruh penjuru. Dan mulai ini hutannya lebat, menghasilkan berbagai macam hasil hutan, sawah ladangnya masya Allah subur, sungainya subhanallah, ikan-ikannya, lautannya masya Allah. Tapi fakafara bi an'amillah, fa'adaqahu Allahu libasal ju'i wal khawfi bima kanu yasnaun. Akhirnya mereka ingkar terhadap nikmat Allah, sehingga Allah cicipkan pakaian kelaparan dan pakaian ketakutan. Kenapa Pak? Kenapa ya ikhwan? Allah mengatakan pakaian karena sudah menjadi kasus umum. Kelaparan sama ketakutan karena orang di hidup ini cuma ada dua, kaya ketakutan, miskin kelaparan. Kalau ada kerusuhan, orang miskin gak takut, lapar tapi ya itu. Kalau sekarang ada kerusuhan, orang kaya gak akan makan kelaparan, tapi ketakutan. Yang miskin kelaparan, yang kaya ketakutan. Syukuri. Caranya bagaimana? Kembalikan dengan ibadah, menegakkan tauhid. Maka ketika Allah memberikan peringatan kepada orang Quraisy, mengingatkan nikmat Allah, li'ila fi Quraisy ila fi rihlatasy syita'i was-sayf falya'budu rabb hadzal bait. Akhirnya apa? Alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khawf. Kasih tauhid dasarnya. Dikasih bebas dari kelaparan, dikasih bebas dari ketidakamanan, insya Allah. Selanjutnya, terima kemakmuran yang melimpah. Itu penting. Kerja itu makanya ditekuni. Gak mungkin Pak duduk untuk kursi. Kursi ini memang dibeli pakai daun waru. Meja butuh taklim, butuh meja, butuh minum juga. Ini dibeli apa nyolong? Dibeli kan? Allah. Antum sekarang sholat butuh baju, pakaian sarung, pakai uang. Tidur juga butuh kasur, pakai uang. Makanya dari sekalian, hidup tanpa dunia tidak mungkin. Yang penting caranya gini loh. Cari dengan cara yang halal, tunaikan haknya, jangan sombong, letakkan dunia di tangan, jangan menguasai hati itu. Dunia tak dibenci. Dengan harta yang halal, orangnya soleh,
silaturahmi menjadi indah, dakwah menjadi lancar, taklim menjadi bagus, dan bersosialisasi menjadi indah. Itu makanya ditekuni. Maka iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Para ulama menjabarkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu ada ungkapan ibadah, wa iyyaka nasta'in mencari ma'isah. Ada orang yang iyyaka na'budunya kuat, wa iyyaka nasta'innya kuat. Ibadahnya kuat, cari ma'isahnya kuat. Bagus ini. Ini Nabi. Sampai Rasulullah mengatakan, "Ma min nabiyyin bu'is illa wa qad ra'al ghanam." Tidaklah ada satu nabi pun diutus melainkan pernah mengembala kambing. Di samping cari uang, maisha, untuk melatih kepemimpinan. Makanya semua nabi itu sukses kepemimpinannya. Karena apa? Tradernya pakai kambing langsung. Aduh iya Pak, anak sukses itu kan karena dulu pembahas kambing juga. Lu coba antum lihat kambing, sapi. Subhanallah. Antum harus mencari makan tepat waktu, ngasih makan juga tepat waktu. Kalau enggak antum berisik sendiri. Antum terlatih tanggung jawab, memberikan makan kecukupan rakyat antum. Terus kemudian ketika mengembala mungkin nyantap sono, nyantap sini, makan tanaman orang lain, kita jangan itu ini makan bukan milik kamu, ini aja rumput di halo. Tapi kan begitu lagi, namanya aja rakyat macam-macam. Ya, baru aja dihitung, lagi beri-beri itu, ini lagi. Makanya kata Rasulullah, aku dengan perumpamaan buat kalian adalah seperti orang yang menjaga api. Di situ tawon, apa namanya, kutu loncat masuk ke api kan biasanya gitu. Saya mencoba untuk menyingkirkan, tapi kalian lepas dari tangan saya, akhirnya masuk. Itu gak bisa. Aduh capek ngurusin orang. Tiap hari diomongin, enggak dengan juga. Kenapa? Jutaan orang, 240 juta, mereknya macam-macam. Ya. Itu ya, itu pemimpin. Sehingga dari sekalian sebagai seorang pemimpin yang kuat, yang sabar, terus dan terus mengawal rakyatnya. Nah, luasnya harapan hidup dan cita-cita. Kemudian mewujudkan manusia sejahtera, supaya sejahtera satu pribadi yang mentaati aturan. Gak mungkin sekarang manusia ini bisa sejahtera kalau tidak taat aturan, terutama aturan agama dan aturan kehidupan yang positif. Di jalan ada rambu-rambu lalu lintas, ada lampu merah. Di sekitar masyarakat ada aturan yang dibikin sepakat oleh lingkungan, masalah kebersihan, masalah keamanan, harus taat. Yang kedua, hidup rukun dan damai. Hidup rukun damai ini biasanya alatnya satu agama. Agama ini innamal mu'minuna ikhwatun. Kemudian setelah itu besanan, ya, silaturahmi juga. Satu dengan yang lainnya saling menyantuni. Pernikahan juga memberikan suatu keakraban dan masih banyak. Dan yang ketiganya adalah materi cukup. Inilah hadirin sekalian hal-hal yang ingin kita sampaikan tentang masalah-masalah kaitannya dengan kepemimpinan negeri, bebas korupsi, bebas seluruh kejahatan. Nah, sekarang kita ingin menyikapi. Pertama, kita dengar di media, kita lihat di media ada sekelompok kaum muslimin yang mendirikan khilafah. Antum jangan tergesa-gesa menyikapi dukung atau tidak dukung, pro atau kontra. Bisa saja gak ada, itu rekayasa media. Rekayasa media, kita dipancing. Berapa banyak kita terpancing oleh cyber yang seakan-akan itu sudah ada, tetapi ternyata tidak. Apalagi media itu, masya Allah, adiknya Dajjal, walaupun Dajjal yang benar dulu. Yang adanya jungkir balik fakta, kedustaan, kebohongan itu ada di media. Bahkan kalau nggak dusta nggak dapat duit, kalau nggak bohong nggak jalan. Kalau nggak bohong itu nggak jujur, jujurnya itu bohong, bohongnya itu jujur.
Ya, kalau jujur dikatain, wah ini berita bohong ini. Karena orang yang biasa jujur, apapun keadaannya dipercaya orang, walaupun kadang-kadang bohong. Sebaliknya, siapa yang biasa bohong, terus dinyatakan orang sebagai pembohong, walaupun kadang-kadang jujur. Kayaknya iblis, setan ketika ketemu Abu Hurairah, gimana Pak? Rasulullah mengomentari. Setelah laporan terakhir, Rasul mengatakan sallallahu alaihi wasallam, "Shadaqaka wa huwa kadzubun." Dia jujur walaupun berdusta. Sekali ini karena terpaksa. Dan ada orang jujur karena terpaksa. Ada orang nggak nyolong karena terpaksa. Ada orang yang nggak zina karena memang nggak ada yang dizinai. Nggak minum khamr karena nggak ada jualan khamr. Itu semuanya kondisional. Makanya semua kalau berangkat dari sini itu baru nikmat. Inilah. Nah, oleh karena itu khilafah itu tidak semudah perang selesai antar imam. Negaranya mana? Menterinya mana? Kemudian nanti bagaimana hubungan bilateral, multilateral, internasional, kedugaan-kedugaannya, ya. Resiko kalau nanti diembargo mata uangnya laku nggak di negara-negara lain? Jangan-jangan keluar nggak laku. Duit masa di kalangan sendiri, nggak bisa transaksi apa-apa. Ini benar. Oleh karena itu ada yang saya lihat isu-isu seperti ini memang sangat sensitif. Ya, memang kita sekarang mendapati kondisi umat yang sangat terkini. Bahkan kalau kita sekarang ini kita katakan wahan yang paling berat saat zaman-zaman sekarang. Kenapa Pak? Karena logikanya ini, Allah itu nanti mengutus di setiap penghujung tahun 100 tahun untuk mereformasi, mengembalikan umat kepada ajaran Islam. Dan ini di tengah, hampir tengah 35 tahun. Makanya puncak kerusakan. Puncak umat Islam tidak punya apa-apa, tidak punya keberdayaan, dan gampang dihina, gampang dipecah, gampang tersulut, dan gampang dilemahkan. 35, 40, 50, atau kita nemukan nanti mujaddid yang kemarin penghujung tahun yang ini kemarin adalah ulama-ulama Masya Allah saat masih ada ulama Syekh bin Baz, ada Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ada Syekh Muhammad bin Amr, ini Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Syekh Muhammad bin Nasruddin Al-Albani. Masya Allah, kondisi terkendalikan, umat masih bisa digiring. Sekarang lihat, nanti menjelang penghujung itu hampir 100 tahun. Ini sekarang 35. Jadi ini panas-panasnya, hina-hinanya, hancur-hancurnya 35. Nah kalau nemuin 40, 70, nah ini sudah mulai. Ya, dengan demikian kita terus berusaha membenahi Islam. Jangan cuma nunggu Imam Mahdi. Ya kalau Imam Mahdi ya tidur aja, nunggu aja kiamat. Apalagi versi orang Jawa Ratu Adin. Gak bakal ada Ratu Adin. Yang ada rakyat metu gawa bedil. Nah itu Ratu Adil, rakyat metu gawa bedil. Kerusuhan. Nanti yang menang siapa? Rakyat hancur kayak sekarang begini. Demo Pak, diktator rakyat itu lebih jahat dan lebih keji, lebih rusak daripada diktator pemimpin. Karena diktator pemimpin satu, paling kroninya puluhan ribuan. Kalau diktator rakyat juta. Dulu kita ngaji memang susah. Sekarang lebih susah. Lebih susah. Dulu mungkin yang larang dari aparat, dari ini. Sekarang yang larang RT, RW, preman itu. Ini yang larang. Awas. Wahabi jangan boleh masuk sini. Udah selesai. Makanya dari sekalian ini bahaya. Jadi perpindahan dari diktator rakyat yang dikatakan suara raja adalah suara Tuhan, mereka balik suara rakyat suara Tuhan. Bodoh rusai. Sama hancurnya, bahkan lebih berat.
Suara rakyat suara Tuhan. Apa bedanya suara raja suara Tuhan? Titah raja harus dilaksanakan. Dulunya gitu. Mereka mencoba reformasi, Renaissance yang diawali di Prancis, kemudian mengembalikan kekuasaan dari rakyat oleh rakyat kepada rakyat. Hancur juga. Yang benar dari Allah oleh Allah, dan nanti kita akan kembalikan kepada Allah semua. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu yang bisa kita sampaikan. Nah, tentang masalah pemimpin sekarang, antum kemarin nyoblos kan? Coba jari-jari antum. Ya, insya Allah kita mohon, kita berusaha, kita berdoa. Ya, mudah-mudahan Allah berikan hidayah kepada semua kaum muslimin bangsa Indonesia. Ada muncul pemimpin yang soleh, benar soleh, masya Allah, dan kuat berwibawa. Karena usaha musuh, siapapun yang dekat, jangankan memilih, dekat dengan orang Islam aja, itu nggak akan bakal jadi kalau nggak diracuni. Usaha untuk menggilas hobi Islam itu sudah pada kelima. Ya, nah ini waspada buat kita semua, jangan sampai antum tersibukkan dengan kata dalam tempurung. Ya, tahdir-tahdiran antar RT, temannya sendiri kode jenggotan. Iya, kadang-kadang kasak kusuk antar teman sendiri, nggak melihat di luar ada apa. Bagaimana tantangan umat Islam? Ini ada Syiah, ini ada Kejawen, ini ada Ahmadiyah, ini ada Bahaiyah. Kanan kiri kita ini ada Gatot, Darmo Gadot, belum lagi yang komunis. Semuanya ini siap mengeroyok kita. Yang digambarkan oleh Rasulullah, hampir-hampir umat lain akan mengeroyok kalian seperti orang keroyokan makanan dari tempat. Antum manusia, antum letupan hal-hal yang seperti sekarang ini. Tiba-tiba ada Suriah, tiba-tiba ada Yaman, tiba-tiba ada Palestina, tiba-tiba ini semuanya adalah usaha musuh Islam. Siapkan, dan kita harus terus mengejawantakan Islam, mendekatkan diri kepada Allah, dan yang tidak kalah pentingnya semangat berdakwah, semangat untuk mentolabul ilm, menyadarkan umat lewat taklim. Gak ada yang lebih selain taklim, dakwah. Sekarang umat kita itu saya Pak, umat yang jutaan ini, kalau seandainya Dajjal itu keluar, kayaknya ikut semua deh. Karena apa? Dia tahu sunnah itu, malah sunnah dimusuhi, malah tradisi diyakini, ya, orang soleh dimusuhi. Padahal katanya wong kang soleh kumpulono, kenyataannya wong kang soleh musuhono. Ya. Lihat orang jilbaban besar, aneh banget. Kenapa yang telanjang begini pensi gak aneh? Memang jujur banget. Kebanyakan itu jahil, jauh dari Islam. Ya. Pak, jangankan yang aneh-aneh Pak, yang jeli-jeli, sholat aja udah banyak yang tak benar. Makanya betul katanya Maimun ibnu Mahran, seandainya di antara salafus soleh dari kalangan sahabat itu dihidupkan kembali oleh Allah, disuruh mencek pengamalan Islam umat Islam sekarang, maka dia hanya tahu tinggal satu dok, sholat ngadep kiblat. Yang lainnya nggak kenal. Coba Abu Bakar kalau seandainya hidup lagi, anterin ke tahlilan. Jadi gimana Abu Bakar? Kenal nggak ini? Aduh, apaan ini? Kok ada yang tengel-tengel juga di rumah? Nggak kenal. Anterin ke maulidan. Waduh, ini apalah? Anterin. Salawatan aneh-aneh begitu. Ada ya Rabbi bin Mustafa balik Makkah sedayana. Apalagi campur lilir-lilir, tandu dewa semilir, gak kenal lagi. Suruh cek, gimana ini? Pakaian muslimah, masya Allah, berat. Waduh, anjir. Ya, begitu. Bahasa Arabnya kan anjir, kan gitu. Suruh ngecek lagi, semua dicek, gak ada yang sesuai dengan Islam.
baru diajak, ayo ke masjid sekarang, nih lihat, nah ini baru bener nih, satu ini sholat ngadep kiblat, ini bener, ngadep ke gereja gitu aja. Subhanallah. Ini dinukil oleh Imam Asy-Syatibi dalam kitab Al-I'tisam. Ini kenyataan yang kita dapatkan sekarang ya. Makanya kita sedikit kalau berperan. Kata Rasulullah Zainab ketika tanya Rasulullah, ya Rasulullah, anuhla wa fina sholihun. Mungkin ya kita dihancurkan oleh Allah sementara masih ada orang soleh? Kata Rasul, na'am, idza kathura al-khabath. Iya, kalau kejahatan merajalela. Karena kaidahnya gini Pak, idza kathura al-munkar qalla munkar. Kalau yang mengingkari banyak, kemungkaran menyedikit. Tapi wa idza qalla al-munkar kathura al-munkar. Kalau sekarang yang mengingkari sedikit, kemungkaran banyak. Itu juga kaidah. Mana yang sekarang lebih banyak? Apakah kemungkaran apa yang mengingkari? Coba kalau sekarang kita nyoba di masyarakat masing-masing begini aja. Ini nanti kan kalau kampung mudik semua. Setiap mudik minimal ngajari 2 orang. Saudaranya, tetangganya, sholatnya sesuai dengan sunnah. Ajarin, subhanallah, berapa? 2 kali sendiri. Cuma kita kadang-kadang cukup sholat untuk diri sendiri, atau sunnah diri sendiri. Pamannya, adiknya ini, ya ada usaha. Penting usaha. Insya Allah saya lagi bikin buku langkah praktis mendahului keluarga. Bagaimana langkah-langkah? Nah, kita awalnya kan coba yang kecil keluarga kita, ya ibadalladzina amanu qu anfusakum. Ini mudik semua enggak nih? Coba yang nggak mudik angkat kaki. Coba antum 1 aja deh, nggak usah banyak-banyak. Syukur-syukur kita lagi ngumpul keluarga, kasih ceramah minimal tentang sifat sholat Nabi. Kita jelasin caranya sholat Rasulullah, caranya wudhu sama syukur. Mas, jangankan soal warisan, jangankan soal aneh-aneh gede-gede. Sekarang saudara-saudara kita yang lain Islam, wudhu aja nggak bisa. Wudhu, sholat aja juga beres. Malah kita gerak-gerakin, ngapain itu sholat? Gerak-gerak, di Allah nih, ngapain itu? Sholat aneh banget ya mas. Yang aneh kamu. Masa begitu aja gak kenal? Itu sunnah Rasul. Sampai begitu Pak. Ini yang harus terus kita ini. Saya kira itu Pak. Karena kondisinya malam dan sudah lebih 1 jam. 1 jam karena jadinya 1/2 jam ya. Ini lebih malah bukan hanya lebih 1/2 jam, lebih 10 menit lagi. Dan ini lebih bonus-bonus ya. Saya akhiri karena tidak ada pertanyaan, jadi tidak perlu dijawab. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.